Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-13. Kitab Zakaria pasal 13, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dengan perikop penyingkiran berhala dan nabi palsu, pedang menimpa, serta umat baru. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, "Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta." Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, "Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil." Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, "Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini?" Lalu ia akan menjawab, "Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku." Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka
seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sakaria, pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang bekas luka, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Sakaria 13 ayat 6, dengan bunyi nas. Dan ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apa yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Berbicara tentang bekas luka. Bekas luka adalah pertumbuhan jaringan yang membekas pada kulit yang telah sembuh setelah seseorang mengalami cedera. Demikianlah pasal yang ke-13 kitab Sakaria akan melukiskan atau menggambarkan hal ini. Pasal 13 kitab Sakaria merupakan kelanjutan tanpa batas dari pemikiran terakhir di pasal yang ke-12. Dan kita telah mengakhiri pasal itu kemarin dengan panggilan yang paling sungguh-sungguh yakni pertobatan. Dan sekarang di pasal yang ke-13 ini, Tuhan kita yang murah hati itu memberitahukan kepada kita betapa Ia ingin membuka sumber pembasuhan yang akan membasuh dosa dan kecemaran kita. Berdasarkan ayat yang pertama, Sakaria pasal 13. Dan pembersihan atau penyucian ini mencakup panggilan, lihat ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, untuk menolak ajaran nabi palsu beserta nubuatnya yang tidak benar. Tapi perlu kita ingat bahwa akan sulit untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan pembersihannya, sementara kita terus membuka hati untuk menerima doktrin-doktrin palsu itu. Oleh karena itu, Nabi Sakaria memanggil kita supaya dengan tulus memandang kepada Dia yang sempurna, namun mendapatkan luka yang sangat hebat, dan luka itu menimbulkan bekas. Berdasarkan Sakaria 13 ayat 6. Siapakah dia yang terluka itu? Gambaran profetik ini merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Lihat juga Mazmur 41 ayat 10. Nubuat mesianik ini jelas menggambarkan dari penolakan mengerikan yang diderita oleh Tuhan, yang digambarkan dengan dipukul hingga babak belur. Dan bukan hanya dipukul sampai babak belur. Mesias yang juga digambarkan sebagai gembala, sahabat karib Allah itu akan dibunuh. Dan sesaat sebelum ia dibunuh, domba-dombanya pun jadi kocar-kacir dan tercerai-berai. Ini menggambarkan ketika Yesus ditangkap untuk kemudian disalibkan, murid-muridnya melarikan diri ketakutan. Lihat Sakaria 13 ayat 7, bandingkan dengan Matius 26 ayat 31 dan Markus 14 ayat 27 dan ayat yang ke-50. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, berdasarkan terang besar Alkitab Sakaria 13 ayat 7, pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja halaman 401 alinea kedua, menjelaskan bahwa akan hal juru selamat yang menderita itu, Bapa sendiri memaklumkan melalui Sakaria, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Sakaria 13 ayat 7. Ini adalah sebagai pengganti dan kepastian bagi manusia yang berdosa itu bahwa Kristus harus menderita di bawah keadilan ilahi. Melalui Kristus, mereka harus mengerti apa artinya keadilan itu. Mereka harus memaklumi apalah artinya orang berdosa itu di hadapan Allah tanpa seorang pengantara. Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, ketika kita memahami bahwa Yesus mati
untuk menggantikan kita karena dosa-dosa kita itu, maka roh pengasihan Allah akan dicurahkan kepada kita. Kita akan dipenuhi oleh rasa malu dan penuh penyesalan. Bahkan kita dapat menangis sejadi-jadinya oleh rasa sedih yang sangat dalam, karena hanya oleh jasa seorang pengantara, seorang juru selamatlah kita beroleh kesempatan untuk diampuni dan diselamatkan. Tetapi sengsara dan kematian Yesus Gembala yang baik demi menyelamatkan umat-umat gembalaannya itu, sekaligus juga menemplak gembala-gembala palsu yang tidak berguna. Dan di dalam pengadilan Tuhan nanti, Allah akan menentang gembala-gembala yang demikian, masih berdasarkan Zakaria 13 ayat 7. Oleh karena itulah, melalui nabinya Allah menegur gembala umatnya yang tidak setia itu dan tidak bertanggung jawab, dan Allah mengatakan bahwa Ia akan datang mencari dan menyelamatkan yang hilang, berdasarkan Lukas 19 ayat 10. Sahabat-sahabatku, kedatangan Mesias adalah kedatangan yang membawa kepada masa depan yang mulia. Dan bagian penutup buku nubuatan Zakaria menggambarkan Yerusalem dalam kemuliaan, keagungan, dan dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan dari segala bangsa. Dan jika kita termasuk di dalamnya, maka kita semua yang diselamatkan akan ikut ambil bagian dalam menyembah Raja yang kekal, Mesias, Tuhan dan Gembala kita yang baik itu, dengan tema dari pujian abadi, yaitu keselamatan dari Allah, kebaikannya dan kuasanya. Dan Tuhan akan memerintah kekal selama-lamanya. Lihat juga Keluaran 15 ayat 18. Kita akan memanggil nama Tuhan dan Ia akan menjawab kita. Ia akan berkata, mereka adalah umatku. Dan kita akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Tapi ingat, sebelum kita memperoleh kebahagiaan abadi itu, terlebih dahulu kita harus dimurnikan lewat dapur ujian. Apakah kita mau menuruti perkataan firman dari Gembala yang baik, yang telah memberikan hidupnya bagi engkau dan saya, atau tidak? Jika kita mau menerima pemurnian itu, maka seperti Nabi Zakaria dan umat Tuhan yang setia, kelak nanti kita akan ikut berseru dalam seruan akbar, Allahku! Dan Allah akan menyambut kita dengan sebutan yang meneduhkan hati kita, umatku. Oh, alangkah indahnya. Kemudian kita akan melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, berdasarkan Wahyu 21 ayat 1. Karena api yang dari Allah telah menghanguskan orang jahat dan memurnikan bumi ini. Setiap jejak kutukan dilenyapkan. Namun, hanya ada satu pengingat saja yang tersisa, yaitu penebus kita. Penebus kita akan selalu membawa tanda penyalibannya. Pada kepalanya yang terluka, dirusuknya, tangan dan kakinya adalah satu-satunya jejak dari perbuatan kejam dosa. Sang Nabi mengatakan sambil memandang Kristus dalam kemuliaannya, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk 3 ayat 4. Sisi yang tertusuk, yang mengalirkan darah merah tua, yang mendamaikan manusia dengan Allah, di sanalah kemuliaan juru selamat, di sanalah terselubung kekuatannya, dan tanda-tanda penghinaannya adalah kehormatannya yang tertinggi sepanjang masa kekekalan. Luka Golgota, bekas luka Golgota akan menimbulkan ujian baginya dan pernyataan kekuatannya. Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan lagu umat tebusan sepanjang kekekalan. Di dalam Kristuslah yang dimuliakan itu, mereka memandang Dia yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Dia yang membentuk dan meninggikan dunia yang tak terhingga di seluruh alam jagat raya. Ia yang dikasihi Allah, yang agung dari sorga.
Dia yang dengan senang hati dipuja oleh kerubium dan serafim, yang bercahaya merendahkan dirinya sendiri untuk mengangkat manusia yang telah jatuh, agar ia rusak dan akibat kesalahan yang menjadi persembunyian wajah Bapanya sampai kesengsaraan dunia yang tersesat menghancurkan hatinya dan meremukkan hidupnya di salib Golgota. Pencipta alam semesta, penentu semua tujuan, harus melepaskan kemuliaannya dan merendahkan dirinya sendiri karena kasih kepada manusia akan senantiasa menimbulkan kekaguman dan pemujaan seluruh alam semesta. Sementara bangsa yang telah diselamatkan memandang penebus mereka dan memandang kemuliaan kekal Bapa bersinar pada air mukanya, sementara mereka melihat tahtanya, yakni dari masa kekekalan sampai masa kekekalan, dan melihat bahwa kerajaannya tidak akan pernah berakhir, maka mereka pun serempak bersatu dalam lagu yang hikmat. Layaklah anak domba yang tersembelih dan telah menebus kita pada Allah oleh darahnya sendiri yang paling berharga. Sumber Renungan Pagi 2019 berdasarkan pena ilham ilahi Roh Nubuat Bapa Kita Peduli. Dan di sana kelak mungkin berdasarkan Sakaria 13 ayat 6 kita akan bertanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini Tuhan? Oh, Tuhan kita akan menjawab, itulah luka yang kudapat demi menebus engkau dari kematian kekal. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, jangan lagi kita menyakiti hati Tuhan mulai hari ini, tetapi terimalah pembentukan dan pemurnian darinya melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, agar kematian Yesus untuk engkau dan saya tidak sia-sia. Oh, segala hormat dan puji bagi Juru Selamat kita yang tertinggi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
dalam kuasa-Nya.